Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Madima Indra Wisma, dokter muda bagian Departemen Anestesi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Saya akan membawakan judul presentasi resusitasi cairan pasien pada luka bakar. Baik, pendahuluan. Definisi dari luka bakar, suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas maupun dingin sehingga dapat menyebabkan kematian. Luka bakar bisa dilihat pada gambar berikut. Penyebab luka bakar yaitu paparan suhu tinggi api atau air panas, listrik, petir, zat kimia, asam atau basa yang kuat, radiasi, suhu yang sangat rendah. Lapisan utama adalah epidermis. Lapisan utama yang terkena pada anatomi kulit yaitu epidermis, dermis, dan lapisan subkutis. Lapisan epidermis tersebut ada 5 lapisan: stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basal germinatium. Gambaran anatomi kulit sebagai berikut. Subcutis tisu, dermis, nervus tisu, epidermis, sensory gending, subcutaneous gland, rambut atau bulu. Patofisiologi luka bakar adalah pembuluh kapiler rusak, permeabilitasnya naik, edema, menimbulkan edema dan menimbulkan bula atau membawa elektrolit, pemula cairan intravaskuler, sel darah rusak atau menyebabkan anemia, fase luka bakar, cedera inhalasi, gangguan saluran napas, gangguan mekanisme bernapas, gangguan sirkulasi atau keseimbangan cairan elektrolit, syok, hipovolemia. Cedera inhalasi, penyebabnya adalah obstruksi saluran napas bagian atas, edema mukosa, percampuran epitel mukosa dan yang nekrosis dengan sekret kental atau fibrin, obstruksi saluran napas bagian bawah. Pada gangguan sel bagian bawah menyebabkan menumpuknya mukosa alveoli dan membentuk membran hialin dan gangguan diprin dan perfusi oksigen menyebabkan HRDS. Pada gambar berikut menunjukkan gambar orang yang terkena luka bakar, gangguan mekanisme bernapas, eskar yang melingkar di pemeriksaan rongga torak, gangguan ekspektasi rongga torak pada saat inspirasi, gangguan sirkulasi, ekspansi cairan ekstravaskuler plasma, dan gangguan intravaskuler plasma atau protein, elektrolit ke ruangan interstisial dan cairan di jaringan interstisial meningkat, dan gangguan keseimbangan terreputasi hidroptatik dan onkotik, dan gangguan perfusi metabolisme seluler. Gangguan sirkulasi sebagai berikut: cerebral menyebabkan ensefalopati, ginjal, ATN dan AFF, khusus stress ulkur, perifer, iskemi otot hanya meningkat menyebabkan sepsis, pembagian zona, kerusakan jaringan, zona koagulasi atau nekrosis, daerah yang mengalami kontak dengan sumber panas, zona statis terjadi kerusakan endotel, pembuluh darah, trombosit dan leukosit,
serta gangguan perfusi no flow fenomena. Zona hiperemis mengalami reaksi berupa vasodilatasi tanpa banyaknya melibatkan reaksi seluler. Klarifikasi luka bakar derajat 1 mengenai lapisan epidermis, kulit tanpa eritema, kering tanpa terbentuk gula, terasa nyeri, hipersensitif, sembuh selama dalam 5 sampai 10 hari. Terus derajat luka 2 mengenai epidermis dan superficial dermis, kulit tanpa hiperemis, lembab, nyeri dan terbentuk gula, sembuh kurang dari 3 minggu. Derajat luka 3, derajat luka 2 dangkal dan luka 2 dalam mengenai epidermis dan sebagian besar epidermis sembuh lebih dari 3 minggu dengan meninggalkan parut, jaringan parut. Dan yang derajat ketiga mengenai epidermis dan dermis serta lapisan di bawah kulit tanpa pucat, abu-abu, permukaan lebih rendah dari sekitarnya, tidak ada bula, tidak nyeri, memerlukan skin graft, lama sembuh. Luas luka bakar pada orang dewasa digunakan rule of 9 dan dari Wells, bayi digunakan rumus 10, pada anak rumus 10, 15 dan 20. Pada gelas luka bakar sebagai berikut. Resusitasi cairan intraselulernya sebagai berikut. Cairan ekstraseluler 40%, cairan intraseluler ekstraseluler 15% dan 5%. Thermal injuries-nya 2 ml per kilogram weight kali persentase bone adultnya 3% kali weight per percent bone children with related to urine output-nya traumatemia. Resusitasi cairan pada syok adalah cairan kristaloid. 3 kali defisit cairan yang menyebabkan syok diberikan dalam 2 jam pertama. Sisanya jumlah cairan yang diperhitungkan menurut metode Baxter Flat diberikan berdasarkan kebutuhan sampai dengan 24 jam. Komplikasinya SIR mode, Socratic kontraktur. Prognosisnya tergantung dari beratnya derajat luka bakar, tergantung kecepatan dan ketepatan resusitasi dan penanganan pada pasien. Baik, terima kasih presentasi yang saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaian. Mohon maaf keterbatasan pada penyampaian presentasi ini. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi 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 Om.